Selamat sore, pertama-tama saya meminta maaf karena adanya rapat mendadak ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita mulai rapatnya. Berdasarkan laporan akhir-akhir ini yang menurut saya warung abnormal sepi, menurut Bapak Nathan sendiri apa faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Menurut saya ada beberapa faktornya, seperti unggulan di masa lalu yang udah gak ada seperti Green Tea Lovers dan Mocha Monster, dan juga harganya cenderung overpriced bagi beberapa orang, dan sebenarnya dan kurangnya inovasi juga. Dan jika inovasi tersebut hilang, maka pudar juga ekspansi bisnisnya. Lalu apa yang bisa diusulkan oleh Bapak Nathan sendiri untuk cara meningkatkan penjualan kembali? Mungkin bisa diawali dengan meningkatkan cita rasa, kualitas makanan dan minumannya, juga mempunyai servis yang baik, dan juga mengadakan promo atau event yang dapat menarik customer, dan juga mempromosikan warung abnormal di sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, website, dan yang lain juga bisa. Dan tidak lupa juga untuk kita membuat menu yang autentik, agar orang mencari menu tersebut yang cuma ada di abnormal tersebut. Setuju yang diusulkan, mungkin bisa dibantu juga dengan para manajer yang lainnya. Lalu untuk manajer marketing sendiri, apakah setuju dengan yang diusulkan oleh Bapak Nathan? Baik, mungkin menurut saya ada beberapa hal yang setuju dan ada juga beberapa hal yang mungkin bisa ditambahkan atau kurang cukup gitu. Dengan menggunakan media sosial, warung abnormal pasti memanfaatkan beberapa platform media sosial, kan mungkin seperti Facebook, TikTok, Twitter, dan Instagram gitu, yang mungkin sekarang lebih besar dari yang lainnya. Ya kayak mungkin di beberapa platform media sosial yang setelah saya riset juga, salah satunya itu mungkin di Twitter ya. Di Twitter kan mungkin kita lebih bisa interaktif dengan pengguna Twitternya kan. Di situ juga kita mungkin cara kita untuk memperkenalkan produk-produk kita gitu. Nah, jadi karena mungkin kalau misalnya seperti di TikTok dan Instagram kita hanya memperkenalkan secara satu arah gitu. Kayak kita bikin konten yang isinya tuh memberitahu tentang produk kita kepada pengguna media sosial itu gitu. Mungkin kalau misalnya di Twitter kita bisa lebih interaksinya bisa dua arah gitu, sama customer, jadi kita lebih enak untuk memperkenalkan produk kita gitu. Mungkin nanti kita juga akan memperkenalkan beberapa menu baru kita, mengumumkan promo, dan juga berbagai konten menarik juga di Twitter gitu. Lalu karena abnormal ini mungkin menurut saya karena abnormal besar di Bandung ya, karena abnormalnya besar di Bandung, dan salah satu culture di Bandung itu kan sekarang banyak, bukan sekarang sih, dari dulu juga banyak event-event musik gitu. Bandung kan mungkin terkenal dengan event musiknya, bahkan dari acara pentas seni atau mau kelulusan sekolah pasti ada beberapa sekolah yang sudah rutin tiap tahunnya mengadakan event musik. Mungkin itu juga karena sudah menjadi culture di masyarakat Bandung, terutama yang sesuai target pasar kita. Mungkin kita juga bisa menyusupi lewat situ gitu, dengan kita berkolaborasi untuk membuat juga event-event musik tersebut dengan musisi lokal, bahkan event organizer lokal juga, yang bakal dapat meningkatkan brand awareness masyarakat terhadap warung abnormal ini gitu. Dan juga setelah saya riset juga kemarin ada satu hal untuk menarik minat pelanggan. Sekarang banyak orang karena media sosial sudah semenyebar itu, tidak ya kayak seperti tidak mungkin aja gitu ada orang yang tidak punya media sosial untuk zaman sekarang. Kan terdapat beberapa mungkin bahasanya selebriti dalam platform tersebut ya, yang bisa kita bilang influencer.
Nah, jadi di influencer tuh menawarkan juga beberapa media untuk promosi gitu. Jadi banyak influencer yang menjual jasa promosi lewat dia gitu. Mungkin juga bisa jadi hanya sekedar promosi lewat Instagram postingan atau reels atau misalnya Instastory Instagram juga, dan bahkan bisa juga dijadikan brand ambassador gitu. Jadi kita tuh membuat mereka menjadi wajah warung abnormal zaman sekarang yang akan kita inovasikan gitu. Sehingga dengan kita mengkombinasikan media-media tersebut, kita dapat mendapatkan brand awareness warung abnormal dari masyarakat gitu. Tapi kan cara-cara tersebut tuh untuk memperkenalkan warung abnormal terhadap masyarakat. Tapi ya kita juga jangan buang-buang uang hanya untuk orang kenal doang gitu. Orang tahu abnormal doang gitu. Tapi setelah orang tahu tuh gimana caranya kita, orang tuh udah tahu abnormal tuh mereka tuh datang ke kita gitu. Mungkin dengan beberapa cara seperti mungkin kita bisa beli diskon dan promo yang secara berkala, agar setelah orang tahu tuh orang juga ada keinginan untuk datang ke kita gitu, untuk menjadi pelanggan kita. Dan juga mungkin ada satu hal lagi menurut saya yang kadang juga dilupakan gitu dari kemasan. Yang saya lihat mungkin sekarang kemasan warung abnormal terutama untuk take away ya, untuk take away itu kurang menarik gitu. Sebenarnya kan kita juga bisa bercermin dari, mungkin kita tidak asing dengan ayam Jatinangor ya. Ayam Jatinangor hanya menggunakan packaging yang menarik dan luar itu hanya menggunakan plastik kresek yang transparan aja gitu. Tapi karena si packaging dalamnya oke, mereka tuh berani menunjukkan itu gitu. Jadi secara nggak langsung, karena misal dengan ojek online dibawa gitu, ojek online ada yang pesan kan pasti disimpan di motor kan, di depan motornya gitu. Pasti banyak orang yang melihat itu gitu, banyak orang yang melihat kemasan tersebut, dan itu sudah pasti ayam Jatinangor dari kemasan tersebut. Mungkin sekarang kan abnormal kemasannya hanya menggunakan wadah box yang berwarna seperti kardus aja, karena berwarna coklat yang biasa gitu. Mungkin kita juga bisa lebih meningkatkan kemasan produk kita gitu untuk karena kan sekarang juga lebih banyak masyarakat yang membeli makanan secara online. Nah, kita cara memuaskan ya, karena kita tidak bisa memberi immediate di sini, kayak suasana makan di abnormal kita tidak bisa memberi itu. Ya kita beri hal yang lain, yaitu dengan kemasan yang menarik. Karena hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuat mereka tertarik untuk datang terus ke kita gitu menurut saya. Baik, terima kasih Bapak Dimas atas penjelasannya yang rinci. Mungkin kita bisa bergeser untuk menanyakan kepada Bapak Dika selaku manajer SDM. Baik, Bapak Dika, terkait karyawan atau partner yang cocok dengan kita itu yang seperti apa agar bisa menjadi bagian dari kita? Oke, menurut saya yang pertama adalah orang yang mempunyai ketertarikan yang sama di bidang F&B. Karena orang yang mempunyai ketertarikan yang sama itu memberikan kemajuan dan inovasi bagi bisnis kita. Lalu kedua itu orang yang mempunyai pendidikan yang relevan di bidang F&B, seperti bisnis kuliner, manajemen kuliner, back and pastry, dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu orang yang mempunyai attitude yang baik, karena orang yang mempunyai attitude yang baik itu menciptakan rasa nyaman dan aman saat kita bekerja.
Lalu bagaimana cara melatih SDM sehingga menjadi satu keutuhan yang lebih terlatih lagi Pak Dika? Menurut saya sebelum mengembangkan karyawan itu kita harus menyeleksi dan merekrut karyawan yang berkualitas. Tidak lupa untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan karyawan yang membantu memahami apa yang diharapkan karyawan dari pelatihan tersebut. Jadi berdasarkan analisis ini, perusahaan dapat dengan mudah menetapkan tujuan pelatihan yang selaras dengan tujuan perusahaan dan aspirasi karyawan. Diadakannya program pelatihan yang berkaitan dengan job desk masing-masing dan dilakukannya evaluasi berkala. Lalu memberikan penghargaan atau insentif kepada karyawan yang sudah bekerja dengan baik dan mencapai target perusahaan. Terima kasih Bapak Dika atas penjelasannya. Lalu mungkin dari manajer terakhir yaitu manajer F&B, bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan lagi dan membuat para pelanggan itu suka lagi dengan menu warung abnormal? Dari saya mungkin dengan mencoba meraih pelanggan baru dan mengeluarkan menu yang menarik dan meningkatkan citra rasa makanan dan minuman. Lalu menyajikan porsi makanan dan rasa yang konsisten dan tetap. Karena pelanggan ingin kembali lagi dengan menu favorit mereka yang rasanya tidak berubah. Dan tidak lupa juga untuk mengembalikan menu bestseller yang tidak dijual lagi. Baik, terima kasih Pak Basden. Terima kasih para manajer atas waktu yang sudah diberikan untuk rapat ini. Mungkin sekian rapat hari ini untuk usulan dan pendapat terkait penjualan untuk meningkatkan penjualan di warung abnormal akan saya pikirkan kembali dan akan disampaikan kembali. Selamat sore. Terima kasih.